nggak ada masalah. Dulu saya Pak begitu mual dikit colok bior. Iya. Nggak bisa. Ya dulu kan saya malah lebih parah, ini sehat lagi kayak gini berarti kan Mas lebih ringan tuh. Lebih ringan berarti aman gitu. Nggak usah takut, orang dulu saya sampai ngelangkah 2 langkah udah nggak sanggup loh. Sama Pak saya juga. Iya. Saya kamar mandi dibopong, udah Iya. badan udah tinggal segini. Iya, badannya juga waktu itu tinggal kecil. Udah ya Pak. Iya. Nah ini gara-gara saya kesini, kayak dokter mau sore-sore ada ya, mau ke rumah sakit apa? Saya bilang, kalau ke dokter nggak akan sembuh. Saya juga udah tahu nggak akan sembuh, cuman Iya. pengen konsultasi aja kan. Iya. Biar hebatnya aman kali. Iya. Saya juga tahu Pak, nggak mungkin sembuh saya. Iya. Juga ini Pak, ada SC. Saya searching YouTube dulu kan, nggak Iya. apa-apa ngomong-ngomong. Yakin kayaknya Iya. penyakit kok sama banget sama saya. Iya, iya. Langsung kemari 2 bulan yang lalu lah. Iya. Saya minum agak perubahannya lumayan. Iya. Enggak, memang ya itu kalau kita tepat diagnosanya otomatis sesuai obatnya. Cuma dokter bilangnya klepnya nih jebol. Iya. Iya, kantor Iya. foto tuh, terus dol katanya. Iya. Jadi Iya. buka nggak bisa. Iya. Bilang kok nggak bisa kok. Klepnya dan membuka tutupnya di Iya. lambung tuh ada, katanya Iya. tuh udah dol. Jadi kita nggak Iya. bisa sendawa. Masuk udah pedang di situ. Iya. Kenapa kita akan sering sendawa, sering kembung? Itu diakibatkan karena banyaknya kotoran yang menempel di dinding usus dan dinding-dinding lambung. Ini yang harus dibersihkan. Kalau kotoran-kotoran yang menempel di dinding-dinding usus, dinding lambung, itu jika tidak dibersihkan, kalau kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus, di dinding lambung itu jika tidak dibersihkan, maka akan menyebabkan gas yang sangat besar. Saat keluar gas, maka gas akan menumpuk di dalam usus dan lambung. Nah, saat menumpuk di dalam usus dan lambung tadi, saat sudah tidak muat di dalam usus dan lambung, karena usus dan lambung tadi akhirnya timbul mekar, akan menjadi mekar dan membesar karena keisi gas terus-terusan. Seperti Anda memasukkan Fanta dan Mentos umpama di balon. Di balon kasih Fanta sedikit, ceburin Mentos ke Anda, tutup. Itu makin besar balon itu, sama dengan lambung dan usus. Nah, kita sering sendawa kenapa? Saat sering sendawa itu sebenarnya sudah tidak muat, gas itu numpuk di dalam perut. Karena sudah tidak muat di dalam usus dan lambung tadi, akhirnya katup lambung terbuka. Saat katup lambung terbuka, gas akan keluar dan katup lambung akan nutup lagi. Nah, pas keluar tadi akan terjadi sendawa. Makanya biasanya orang-orang yang sendawa terus itu buang anginnya agak sulit. Nah, kita ini sebenarnya kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus itu sama dengan sepiteng atau WC. WC itu kenapa selalu di lubang angin, dikasih lubang angin supaya WC itu tidak meledak. Dan kita juga diberikan lubang, yaitu lewat mulut dan lewat dubur. Lewat dubur jadinya buang angin atau maaf ini kentut. Nah, lewat sendawa atau kalau orang Jawa bilang gelegean, ada juga yang mengatakan tahak. Ini tahak, gelegean atau sendawa, ini sama. Nah, saat kita kok kenapa sering sendawa itu yaitu karena penuhnya gas yang ada di lambung dan usus. Jika kita tidak bisa keluar gas itu yang numpuk di lambung dan usus, maka makin besar dan kita akan merasakan perut terasa panas dan perih. Karena kulit usus kencang semua, kulit lambung juga kencang. Nah, perih-perihnya itu dari mana? Makanya terasa panas, perih itu karena kulit usus tadi terasa kencang tadi, kelihatan kencang seperti saat kita bengkak. Badan kita bengkak itu rasanya kayak apa saat kencang? Pasti rasanya juga panas, juga tidak nyaman. Nah, cara ngilangin sendawanya bagaimana? Cara ngilangin sendawanya, bersihkan usus dan lambungnya
dari kotoran-kotoran yang menempel. Dan untuk sementara selama kita masih banyak sering sendawa, masih mudah kembung, begah, sesak, nah itu Anda kurangi dulu makan makanan yang berlemak. Karena biasanya yang menempel di dinding usus dan lambung tadi paling mudah menempel itu yang mengandung lemak tinggi. Makanya kami sering melarang makan kacang tanah. Jadi selain pisang, selain pepaya, kami melarang kacang tanah, kemiri. Kenapa? Karena itu lemaknya tinggi semua. Tapi kalau kita umpama makan goreng-gorengan, itu ya boleh makan, tapi jangan terlalu banyak. Makan-makan saja, tapi jangan terlalu banyak, supaya lemak-lemak itu dibersihkan dulu. Nah, cara membersihkannya pakai apa? Nah, yang paling bagus itu dengan daun zaitun. Pucuk daun zaitun di Indonesia ini banyak juga yang punya, yang menanam, banyak juga. Nah, pucuk daun zaitun itu Anda peras dan ambil sarinya, dikasih lidah buaya sedikit, insya Allah kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan dinding-dinding lambung itu akan terlepas. Nah, minum sehari 2 kali, kira-kira ukuran 1 gelas. 1 gelas aqua, minum pagi dan sore. Insya Allah itu kotoran-kotoran makin lama akan terlepas, karena itu agak lengket dan bisa membawa atau melepaskan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung tadi. Itu penyebab gas yang paling besar. Jika Anda mengobati sakit-sakit seperti ini, Anda tidak menghentikan masalahnya, maka gas tetap akan naik. Kalau Anda hanya minum obat-obat yang untuk mengusir gas saja, maka tidak akan sembuh. Karena kenapa? Produksi gasnya tidak Anda hentikan. Jadi kalau kita mengobati, pusatnya yang engkau matikan, maka asap akan hilang dengan sendirinya. Nah, untuk menghilangkan gas-gasnya tadi, Anda juga bisa menggunakan kapsul SJ. Nah, itu untuk membuang gasnya. Biasanya setelah minum 3 hari Anda akan tambah sendawa, tambah buang angin. Di situ Anda mulai nyaman. Dan untuk obatnya yang untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung tadi, Anda bisa gunakan daun alfalfa, daun zaitun dan daun lidah buaya. Itu Anda jus, Anda ambil airnya, Anda peras yang bersih, insya Allah kotoran-kotoran itu lambat laun akan hilang dengan cara pelan-pelan. Jika Anda tidak ingin repot, ya Anda bisa beli di tempat kami yang komplit, sudah ada daun alfalfanya, sudah ada madunya komplit, dan tinggal lep bersih, tidak lelah, tidak capek. Tapi ini semua kami serahkan pada Anda karena Anda yang sakit, jadi Anda yang harus berusaha mencari obatnya. Kami bisa membantu tidak banyak, paling hanya sedikit. Paling sumpama seminggu itu paling cuma bisa bantu 15 orang. Di Facebook 15 orang. Nah, jika kita supaya cepat sembuh, lakukan apa solusi yang sudah kami berikan sedikit demi sedikit, solusi-solusi untuk mengobati jenis-jenis yang divonis asam lambung atau yang dikatakan asam lambung itu yang banyaknya gas, dan penyebabnya gas itu karena bukan stres, tetapi penyebab gas yang besar itu karena dari kotoran-kotoran yang menumpuk di dinding usus dan lambung. Itu yang harus dibersihkan. Insya Allah kalau itu bersih, insya Allah Anda lekas sembuh. Nah, cukup sampai di sini dulu ya saudaraku semua. Semoga yang masih menderita sakit asam lambung, GERD, anxiety, dispepsia, mah kronis, semua semoga segera diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.